Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 ini yang telah menimpa di berbagai negara, termasuk juga negara kita Indonesia yang tercinta, seakan-akan pandemi ini mampu membuat masyarakat kita semua ini putus asa untuk menghadapi situasi dan kondisi bangsa yang selama ini pandemi ini tidak kunjung usai. Melihat fenomena alam yang sedemikian rumit menimpa negeri ini, saya jadi teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshiris sabirin. Kalau kita memahami konteks ayat ini dengan pendekatan nahwu misalnya, di situ ada kalimat walanabluwannakum. La itu harfu taukid, menunjukkan arti sungguh. Kemudian selanjutnya ada kalimat fi'il mudhari, nabluwannakum, yang kemasukan nun taukid tsakilah. Jadi secara makna ini ada huruf taukid yang bersampingan, sehingga kita bisa memahami bahwa Allah ini menegaskan, menguatkan atau meyakinkan, dan sungguh niscaya kami akan menguji. Yaitu siapa yang diuji? Manusia. Apa bentuk ujiannya? Minal khaufi wal ju'i, yaitu sebuah ketakutan dan kelaparan. Nah, konteks ketakutan di sini bisa diartikan sebagai ketakutan karena kehilangan jabatan, ketakutan karena akan kematian, ketakutan karena besok kita mau makan apa, dan bisa dikatakan dengan kita juga diuji dengan kelaparan. Nah, banyak sekali beberapa pengusaha, kemudian teman-teman kita yang bekerja, sehingga mereka karena pandemi ini secara kualitas pemasukan untuk sehari-hari itu terjadi penurunan. Dan tidak hanya itu, kita kalau melihat teman-teman kita yang bekerja di dunia online, kemudian di kendaraan yang sifatnya pakai aplikasi online, itu juga mengalami penurunan sangat drastis. Sehingga ketika kita menghadapi situasi atau problem kehidupan yang semacam ini, menjadikan kita berpikir keras bagaimana caranya kita untuk meningkatkan secara ekonomi. Mau tidak mau, dan disadari atau tidak sadari, bahwa konflik atau pandemi COVID-19 ini menjadikan kita seakan-akan kita akan kebingungan karena terjadi penurunan sangat drastis secara ekonomi. Tidak sampai cukup di sini, Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya, dan bahkan kalau kita melihat konteks ayat ini, Allah juga akan menguji kita terkait masalah kekurangan jiwa, kemudian kekurangan harta benda, dan kekurangan buah-buahan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada hambanya itu bukan karena Allah itu benci atau menurunkan siksaan. Justru ujian ini sebagai bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau kita melihat bentuk ujian ini akan mengajarkan kepada kita sebagai hamba untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Sehingga Imam Ghazali itu memberikan definisi bahwa orang yang mempunyai kesabaran itu mempunyai derajat yang paling tinggi, karena kesabaran itu akan muncul ketika ia mampu mengalahkan sebuah bencana atau musibah yang menimpa dirinya. Kalau kita melihat beberapa tokoh tasawuf semisal Robiah Al-Adawiyah, saya jadi teringat kisah ini. Suatu ketika Robiah Al-Adawiyah ini tangannya itu patah. Kemudian para tetangga atau sahabat Robiah Al-Adawiyah ini tahu kalau misalkan
Rabi'ah al-Adawiyah ketika ia berdoa, pasti Allah ijabah itu doanya. Nah kemudian Sofyan ats-Tsauri ini memberikan nasihat kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Hai Rabi'ah, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan tanganmu yang sakit. Lalu apa jawaban Rabi'ah? Justru sangat mengherankan dan sangat mencengangkan. Ia mengatakan, kenapa harus saya minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah itu sangat mencintai hambanya dan sangat sayang kepada hambanya, sehingga Allah itu memberikan bentuk sakit kepada hambanya. Jadi sakit itu diartikan atau ditafsirkan oleh orang tasawuf sebagai bentuk sapaan atau kerinduan Allah kepada hambanya, sehingga bentuk sapaan itu ya berupa sakit. Dan bahkan kalau misalkan mereka itu tidak pernah sakit, bahkan mereka itu rindu akan sesekali waktu itu dirinya itu sakit karena dia ingin dekat kepada Tuhannya. Hal semacam ini kan tidak mungkin bisa kita miliki kalau misalkan kita tidak pernah mengasah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ibaratnya sebuah mutiara itu tidak akan bisa halus kalau misalkan tidak akan pernah digosok. Begitu pula dengan keimanan seorang. Keimanan seorang itu akan tumbuh semakin kuat ketika ia digesekkan atau dibenturkan dengan sebuah musibah. Karena musibah atau bencana itu akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa berbicara masalah keimanan seseorang itu, Imam Ghazali memberikan 3 tingkatan keimanan. Yang pertama, iman itu tidak bisa meningkat dan tidak bisa menurun, jadi tetap dia, yaitu imannya para malaikat. Dan iman yang selalu meningkat dan tidak akan pernah menurun, yaitu imannya para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu ketika Allah menguji mereka, imannya itu semakin meningkat. Dan yang terakhir, iman yang bisa menurun dan bisa meningkat, yaitu fluktuatif. Ini imannya para manusia, yaitu kita sebagai hamba. Jadi kita harus pahami diri kita pribadi bahwa kualitas keimanan yang ada dalam diri ini terkadang bisa meningkat dan terkadang bisa menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi untuk menjadikan keimanan kita bisa meningkat terus-menerus ini, teman-teman harus bisa mencerna dan memahami kondisi sosial, kemudian sering-sering membaca atau mempelajari isi Al-Quran, sehingga dengan itu keimanan kita akan semakin meningkat. Terakhir dari saya teringat firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, walanajziyannal ladzina sabaru ajrohum biasani ma kanu ya'malun. Nah, konteks ayat ini memberikan motivasi kepada kita bahwa dan sungguh benar-benar kami akan membalas orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi di sini ada harfu taukid dan nun taukid tsakilah, menunjukkan bahwa Allah ini sudah meyakinkan kepada kita sebagai hamba bahwa nanti Allah itu akan memberikan berupa pahala yang lebih baik kepada kita yang bisa bersabar menghadapi musibah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan kita, dan bisa menjadi bagian termasuk orang-orang yang bersabar menghadapi pandemi COVID-19 ini.